Hai semuanya, selamat pagi. Apa kabar teman-teman aku semuanya dimanapun berada di Indonesia, terutama I love you so much Indonesia and I always miss my Indonesia. Semoga kabarnya baik-baik ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe aku, yang udah following aku, yang support aku dari awal. I love you so much, I always support you too. Dan buat teman-teman aku yang teman-teman yang baru datang di channel aku, welcome in my channel. Terima kasih sudah datang ke channel aku. Jangan lupa untuk di subscribe, jadi kita bisa berteman, kita bisa saling connect ya. Oke, di video aku kali ini aku mau membahas tentang Hong Kong ID atau KTP Hong Kong ya. Tapi kan kalau di sini kan sebutnya Hong Kong ID, jadi aku mau yang simple aja, aku biasa sebutnya Hong Kong ID gitu ya. Di video aku ini karena aku mau jelasin apa yang harus kita lakukan ketika kita kehilangan Hong Kong ID ya. Jangan lupa disimak ya, jangan di skip. Kalau di skip nanti bisa nggak ngerti ya, nggak ngerti informasinya dari awal sampai at the end gitu. Nah ini khusus buat teman-teman yang ada di Hong Kong, harus diperhatikan. Saya rasa udah tahu, tapi mungkin ada yang belum tahu. Jadi whatever aku bikin video, mungkin ada yang perlu gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang mau datang ke Hong Kong, jadi bisa buat pengalaman, bisa diambil pelajaran gitu ya. Jadi biar teman-teman tahu kalau kehilangan Hong Kong ID itu harus seperti apa ya. Ini pengalaman aku. Waktu 2 bulan yang lalu aku kehilangan Hong Kong ID. Itu aku nggak hati-hati, pada aku tuh udah hati-hati banget tapi nggak ngerti, nggak taunya Hong Kong ID aku hilang gitu. Terus aku tuh panik ya, namanya Hong Kong ID itu kalau hilang itu panik ya, karena di Hong Kong ini kan nggak no excuse ya, bilangnya tuh no excuse ya. Jadi memang kalau kita kehilangan dokumen Hong Kong ID atau apapun itu kan no excuse ya, nggak ada istilah apa gitu ya. Pokoknya kita harus cepat mengatasi, kita membikin kembali dan sebagainya gitu. Jadi kita meskipun kita nggak punya waktu ya, kita harus punya waktu. Meskipun kita sibuk, kita harus punya waktu. Jadi no excuse. Jadi nggak ada toleransi itu yang namanya sudah menyangkut dokumen pribadi ya. Ini aku jelaskan di muka bahwa teman-teman yang akan tinggal lebih lama di Hong Kong, contohnya kayak teman-teman mau kuliah, mau kerja, atau tinggal di Hong Kong dalam waktu yang lama ya, seperti itu 2 tahun apa berapa tahun kayak gitu, teman-teman itu harus memiliki Hong Kong ID ya. Ketika teman-teman datang ke Hong Kong itu dikasih waktu 14 hari untuk membuat Hong Kong ID ya, KTP ya. Beda lagi kalau buat turis nggak perlu Hong Kong KTP, nggak perlu KTP ya, turis gitu. Di sini Hong Kong dokumen ini, Hong Kong ID ini penting sekali ya, karena di Hong Kong ini adalah negara yang canggih. Jadi semuanya itu sudah semua dokumen kita tuh ada di Hong Kong ID ini ya. Jadi ini penting sekali ketika kita keluar rumah, kita harus membawa Hong Kong ID ya. Itu di Hong Kong itu kan teman-teman tahu kan, polisinya itu patrol ya, wira-wiri jalan sana jalan sini. Itu ketika kita suatu saat ketemu kita, mereka stop kita, minta Hong Kong ID kita, itu hak mereka untuk mengecek kita, dan kita harus dengan senang hati kasih Hong Kong ID kita untuk dicek ya. Nah tapi masalahnya di sini kalau kita kehilangan Hong Kong ID itu kan ribet ya. Kita memang diharuskan untuk membawa Hong Kong ID ketika kita keluar rumah, karena takutnya in case kita ada kecelakaan, ada apa. Jadi itu akan mempermudahkan penyidik atau polisi yang menangani untuk tahu siapa kita, dan masalahnya itu bisa cepat diatasi seperti itu ya. Dan contohnya kita juga kalau misalkan kita Hong Kong ID ini bisa kita gunakan juga, selalu kita gunakan, maksud aku dimanapun kita mau register apa ya gitu ya, misalkan mau kirim uang, mau pinjam uang dan sebagainya, itu kita pakai Hong Kong ID. Oke, ini di sini pengalaman aku waktu aku kehilangan Hong Kong ID. Jadi aku mau sharing sama teman-teman ya. Apa sih yang kita lakukan setelah kita kehilangan Hong Kong ID? Jadi nomor 1 yang kita lakukan ketika kita kehilangan Hong Kong ID, kita adalah harus cepat melapor polisi ya. Saat itu juga kita harus telepon polisi, atau kalau kita tahu tempatnya di mana kantor polisi, kita mendatangi kantor polisi, kita report ya. Kita lapor. Kenapa kita harus lapor? Karena ditakutkan ada seseorang yang mengambil Hong Kong ID kita ini, KTP kita, dan mereka mempergunakan untuk hal kriminal. Contohnya di Hong Kong ini adalah satu nomor KTP itu adalah hanya untuk 1 orang. Nah ketika orang itu akan berbuat kriminal menggunakan dokumen kita, mereka bisa langsung misalkan mereka mau pinjam uang di bagian bank ya, di pinjam bank ya, dia bisa langsung sebutin nama nomor KTP ini ya. KTP Hong Kong ini kan satu nomor hanya untuk 1 orang. Nah nggak bisa ganti-ganti.
Nah itu mereka contohnya misalkan datang ke Finan, mereka langsung sebutkan kalau apa namanya, nomor Hongkong ID-nya bla bla gitu. Itu semua langsung di sistem komputer tuh semua sudah langsung ada itu nama kita siapa, terus apa namanya, alamat rumah kita, nomor telepon rumah, nomor telepon pribadi, dan itu semuanya sudah ada di situ. Jadi in case kok dipergunakan untuk sebuah kriminal, itu semua surat tagihan dan segala macam whatever itu akan datang ke rumah kita, di alamat kita. Makanya kita harus langsung diblok, datang ke polisi agar polisi mengeblok nomor Hongkong ID kita ini dan tidak bisa digunakan oleh orang lain yang ingin berbuat jahat. Tapi kabarnya di Hongkong ID yang baru, Hongkong ID itu mengadakan replacement ya, pergantian ID itu lebih secure lagi. Jadi dokumen kita sudah tidak bisa lagi dimanipulasi atau dibuat yang buat kriminal atau apapun oleh orang yang bukan miliknya. Dan itu meskipun seperti itu, ini punya aku udah baru ya, karena kan aku sebenarnya gantinya bulan Desember ini, tapi karena aku hilang, jadi aku sudah ganti, aku langsung dikasih yang baru, tapi aku harus bayarnya $370 Hongkong, itu kalau uang Indo hampir 700.000 ya. What is okay, ini penting banget gitu. Waktu aku kehilangan Hongkong ID ini aku sempat stres gitu ya, biasanya suka makan jadi nggak suka makan, biasanya suka main HP jadi nggak suka main HP, kayak something different gitu ya. Terus teman-teman apa namanya, udah teman-teman harus datang, pertama kali kehilangan harus datang ke kantor polisi. Mungkin terkadang ada orang yang menemukan taruh di kantor polisi, kita bisa ambil ya gitu. Itu juga fungsinya, dan fungsinya juga bisa untuk memblokir itu agar orang tidak berbuat jahat ya. Jadi aku sekalian kasih saran buat teman-teman, kalau menemukan Hongkong ID teman-teman Indonesia atau Hongkong ID apapun, kalau teman-teman tahu misalkan kantor polisi, kita lebih baik berbaik hati ditaruh di kantor polisi, jadi teman-teman itu bisa ambil gitu ya. Karena kasihan banget, karena aku tuh pernah dengar berita orang kehilangan Hongkong ID, aku tuh nggak care banget. Tapi setelah aku sendiri kehilangan Hongkong ID setelah 16 tahun aku di Hongkong, kayak something different kayak gitu ya. Mau keluar rumah itu takut gitu ya, karena di Hongkong kan memang kalau keluar rumah itu nggak bawa Hongkong ID, kita kalau pas dicegat polisi itu tadi di stop, mau nggak mau kita harus kooperatif, kita ya nggak ada, kita harus akan didenda akan didenda $1.000 Hongkong atau uang Indo 2 juta. Tapi kalau karena KTP aku hilang, aku nggak apa-apa, aku kan ada surat dari polisi. Nah dan di sini aku jelasin sama teman-teman, kita harus melapor ke polisi ya, karena itu tadi untuk memblokir tadi ya, agar nomor KTP kita diblokir dan tidak bisa digunakan untuk berbuat untuk berbuat kriminal atau sebagainya. Dan di situ teman-teman jangan lupa untuk membawa paspor ya, karena mereka akan melihat data kita dari paspor, mencocokkan dokumen pribadi kita di paspor ya. Teman-teman bawa paspor, teman-teman datang aja ke sana, misalkan pagi apa siang ya, yang penting bukan malam ya gitu. Teman-teman datang aja bilang, selamat pagi lah contohnya, selamat pagi madam, apa gitu, maaf saya kehilangan dompet, di sini ada Hongkong ID saya. Ini aku jelasin lagi, setelah polisi tadi akan ngasih minta paspor kita, lalu dia nyuruh kita menulis dokumen ya di kertas putih seperti ini, nama kita, alamat tempat kita kerja, dan nomor telepon, dan juga Hongkong ID kita yang lama nomornya. Jadi teman-teman saya sarankan untuk hafal nomor Hongkong ID-nya ya gitu, karena in case ada apa-apa itu akan mempermudahkan diri kita sendiri. Atau kalau teman-teman nggak inget, teman-teman bisa fotokopi ya, di fotokopi Hongkong ID kita, di fotokopi ya, habis itu kita simpan. Jadi in case ada apa-apa kita bisa bawa serta, kalau kita nggak hafal kita jadi ada selalu way out gitu ya. Ini masalah dokumen, soalnya kita nggak bisa main-main ya, kalau di Hongkong itu nggak bisa sembarangan. Kalau kita di Indonesia mungkin kehilangan KTP oke, tapi kok di luar negeri nggak bisa, harus saat itu juga, kalau bisa hari itu juga kamu harus melapor polisi. Kalau tidak kita akan kena masalah, kita dibilang kita kelalaian terhadap dokumen pribadi, itu adalah yang menanggung adalah kita sendiri ya, bukan menyalahkan siapa yang mengambil itu, enggak ya. Jadi setelah itu kita tadi menulis dokumen kita ya, lalu kita serahkan ke mereka, kita bilang excuse me madam, kayak gitu, udah selesai kan. Habis itu dia akan menyamakan yang kita tulis tadi dengan paspor kita ya, apa benar nama kita sebagainya. Setelah itu benar suruh kita tanda tangan. Setelah itu polisi akan tanya sama kita,
hilangnya di mana. Jadi kita sebutin aja di mana hilangnya, misalkan di pasar ya di pasar, misalkan di mall ya di mall, misalkan di taman ya di taman gitu ya. Terus setelah itu juga polisi akan tanya dompetnya warna apa, jadi sebutin aja dompetnya warna apa, misal merah ya merah, kuning ya kuning gitu ya, apa adanya. Terus dia juga akan tanya di dalam itu ada apa, kamu sebutin aja, 1 Hongkong ID, 2 nomor kartu bank, 2 kartu, pokoknya apa yang ada di situ kamu sebutin sesuai yang ada di situ ya, jangan dilebih-lebihkan ya gitu, takut bahaya itu gitu. Jadi setelah itu terus habis itu terkadang kita kalau kunci nggak usah disebutin, terkadang terus habis itu uang mungkin adanya berapa, mungkin kalau kita bingung uangnya kayak ada 10 ada uangnya sedikit gitu aja ya, seperti itu ya. Setelah itu nanti polisi itu akan membuat rekod ya, akan direkod semua seperti ini waktu aku kehilangan Hongkong ID ya. Jadi kita kehilangan kehilangnya itu di mana ya, ini suratnya dari polisi udah bla bla ya, ini report loss of stolen property ya. Ini dengan nama saya, aku nggak sebutin nama aku ya, contohnya Cinta Delima, holder of identity document number, ada nomornya ya. Ini hilangnya di mana, aku sebutin di Hongkong Estates waktu itu, terus jam berapa juga dia akan tanya ya, jam berapa, hilangnya di mana, dompetnya warna apa, dalamnya ada apa, udah sama dia. Terus di description itu kan Hongkong tadi ada Hongkong ID, ada bla bla tadi itu. Setelah itu polisi yang menangani itu akan tanda tangan ya, yang tadi bantu kita ini ya, bantu kita report ini akan tanda tangan, langsung dikasih cap stempel polisi seperti ini ya. Nah seperti ini penting sekali ya. Jadi terus aku dikasih waktu 14 hari untuk mereplacement Hongkong ID ku yang baru. Jadi aku dikasih waktu 14 hari untuk bikin Hongkong ID ku yang baru setelah aku kehilangan ya gitu. Nah setelah itu sebelum 14 hari, maksud saya sebelum kita replacement dalam waktu 14 hari itu, atau selama kita tidak punya ID untuk membuat ID yang baru itu, kita jangan lupa keluar rumah untuk membawa ini ya, yang dikasih polisi tadi. Fungsinya apa? Fungsinya kalau in case polisi tadi itu nyetop kita, minta kita kasih Hongkong ID, kita bisa bilang sama mereka kalau Hongkong ID kita hilang. Terus ada buktinya ya, ada buktinya kalau Hongkong ID hilang. Jadi teman-teman jangan pernah, misalkan teman-teman kok Hongkong ID-nya lupa, terus teman-teman bilang Hongkong ID-nya hilang, nggak bisa ya, kamu bakal dipenjara ya, ini Hongkong ya. Nah, jadi kita harus membawa ini ya, kita kemanapun harus membawa ini jangan lupa. Sebelum kita bikin Hongkong ID baru, kita harus bawa ini. Nah, teman-teman juga kalau pas teman-teman bikin Hongkong ID, teman-teman itu harus booking ya, karena kalau nggak di booking udah full ya, nggak bisa ya di Hongkong, harus pakai booking ya. Jadi mereka tahu kan sehari hanya melayani berapa, jadi kalau kita booking ya, kalau full kita bookingnya kapan lagi gitu ya. Itu jam kerjanya. Kalau booking Hongkong ID yang hilang di bagian aku, di tempat wilayah aku New Territories ya, aku bukan di Hongkong Island. Kalau di Hongkong Island saya nggak paham, mungkin di Wan Chai ada di lantai 9. Ini kalau aku di New Territories itu di Fotan ya, di Fotan Office Immigration, di situ. Kalau itu khusus yang buat Hongkong ID yang hilang, kita di situ. Kalau di Segmun sama di Satin itu ada, tapi itu bukan buat Hongkong ID yang hilang, itu buat replacement yang pergantian ID ya, pergantian itu beda ya. Jadi kita jangan salah tempat gitu, dan kita harus booking. Jam kerjanya jam 9 sampai jam 5, itu ada break makan siang ya. Jadi aku itu waktu itu bookingnya jam 2 ya. Kita datang ke situ juga bawa paspor ya, nanti teman-teman tahu deh gitu, bawa paspor di situ. Terus kita juga nanti ada counter-counternya kayak gitulah teman-teman, pokoknya udah nyampe situ tahu aja gitu. Aku coba kasih tahu bagaimana kalau Hongkong ID kita hilang gitu. Dan teman-teman waktu bikin jangan lupa untuk bawa uang $370 Hongkong ya, itu untuk bayar Hongkong ID yang hilang. Kayaknya mahal banget gitu ya, padahal kita kalau replacement tuh gratis, different ya, replacement kan nggak hilang gitu. Nah itu tadi penjelasan dari aku bagaimana kalau kita kehilangan Hongkong ID di Hongkong ya. Di teman-teman sih aku rasa sudah tahu gitu ya, ada sebagian mungkin yang nggak tahu sih, mungkin yang mau ke Hongkong. Nah terus ini di video aku at the end ya, aku mau kasih video-video kayak gitu, video aku yang aku dulu waktu aku bikin Hongkong ID di bagian Fotan, aku kasih tahu di mana jalannya, tempatnya gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang tinggal di stay di wilayah New Territories, teman-teman bisa gampang lihatnya di mana kayak gitu ya. Mungkin teman-teman bisa disimak ya. Oke, itu tadi penjelasan dari aku masalah Hongkong ID. Terima kasih banyak yang udah nonton, yang udah following ya. Aku rasa kalau nonton pas yang perlu aja gitu ya.
Oh iya, ini tadi aku dari Maonsan. Dari Maonsan aku naik mobil di depan rumah aku 289K ya. Aku berhenti di situ, langsung aku pergi ke university ya. Di university sini rutenya ya. Terus kita 1 jam kita pergi ke Votan exit C ya. Ini kalau aku dari Maonsan, di sini di university, di apa namanya, khusus pembuatan ID Hong Kong atau Hong Kong KTP Hong Kong yang hilang ya. Ini ada di Votan ya, Votan exit C. Terus kita jalan nyari Living Plaza. Lalu kita lihat posisinya di bagian building Jubilee Square ya, di lantai 4. Dari Votan exit C ya, exit C. Terus teman-teman jalan nyebrang jalan maju. Di situ ada Living Plaza, ya, seperti ini penampakannya. Ini udah ketemu Immigration Department, Immigration and Register of Person, Votan Office. Aku di sini. Ini aku datangnya hari Minggu, jadi dia close. Ini aku cuma cek lokasi ya. Besok baru aku datang. Besok aku lah bikin karena ID ku hilang, ini ya. Ini jam-jam bookingan, Monday to Friday, Sunday and public holiday close ya. Kalau di luar negeri kita harus bisa bahasa Inggris ya, apalagi di negara-negara maju ya, karena nggak ada bahasa Indonesia, hanya adanya bahasa Inggris sama bahasa negara setempat.